Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, khusus untuk Anda para eksekutif C-level dan direktur IT, hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah panduan visual komprehensif mengenai manajemen proyek ERP. Kita akan melihat secara detail strategi dan eksekusinya dari awal hingga akhir. Jadi, mari kita posisikan diri kita hari ini bukan cuma sekedar sebagai pengamat, tapi sebagai arsitek sejati dari transformasi digital perusahaan Anda. Siap? Mari kita mulai. Oke, ini dia peta jalan strategis kita hari ini. Kita akan melangkah dari melihat realita kegagalan proyek ERP, lalu masuk ke fondasi strategis dan definisi, menghitung justifikasi bisnis dan ROI, membedah anatomi total biaya atau TCO, hingga akhirnya merancang tata kelola dan seleksinya. Singkat, padat, dan pastinya sangat krusial. Coba perhatikan roadmap ini sebentar. Ada 8 tahapan dari siklus penuh implementasi ERP, dan ya, skalanya memang super masif. Mulai dari menyusun fondasi strategi, tata kelola, desain proses, sampai ke fase krusial seperti go live dan support. Peta ini benar-benar nunjukin betapa kompleksnya sebuah implementasi dari ujung ke ujung yang sesungguhnya. Tapi tenang, di sesi kita hari ini, kita bakal sangat fokus pada fase-fase awal yang paling menentukan. Kenapa? Karena di titik-titik awal inilah kemenangan atau kekalahan investasi Anda sebenarnya diputuskan. Bagian 1. Realita kegagalan proyek ERP dan apa sebenarnya akar masalah kegagalan proyek tersebut? Nah, mari kita hadapi fakta yang sedikit kurang nyaman. 85% kegagalan proyek ERP itu disebabkan secara langsung oleh kurangnya dukungan dari pihak eksekutif. Gila kan? Jadi, ini bukan karena software yang bermasalah, tapi murni karena ketiadaan komitmen pimpinan. Kemudian disusul oleh scope creep atau pelebaran ruang lingkup di angka 70% dan resistensi terhadap perubahan budaya kerja sebesar 65%. Bayangkan, angka 85% ini harusnya jadi peringatan keras buat kita semua. Eksekutif itu nggak bisa cuma tanda tangan persetujuan anggaran lalu pergi begitu saja. Nggak bisa, mereka harus benar-benar hadir dan mengawal transformasi ini dari hari pertama. Lanjut ke bagian 2, fondasi strategis dan definisi. Apa sih sebenarnya ERP modern itu? Tolong perhatikan definisi esensial ini baik-baik. ERP modern bukanlah sekedar sebuah software, sama sekali bukan. Ia adalah tulang punggung digital perusahaan yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis Anda secara real-time. Untuk para pemimpin di level direksi, pemahaman ini krusial banget. ERP itu adalah instrumen transformasi bisnis berskala penuh, bukan sekedar siklus pembaruan rutin untuk departemen IT Anda. Lalu, apa pilar utamanya? 3 pilar ini mewakili janji strategis dari teknologi yang akan Anda implementasikan. Pertama, single source of truth, yang bertugas secara agresif menghancurkan dinding silo data yang selama ini memisahkan antar departemen di perusahaan Anda. Kedua, standarisasi, yang akan mendorong perusahaan Anda mengadopsi standar praktik terbaik dari industri global. Dan ketiga, skalabilitas, pilar yang mastiin sistem ini tetap kokoh dan gak bakal tumbang ketika bisnis Anda sedang berakselerasi dan tumbuh secara eksponensial. Keren banget kan? Masuk ke bagian 3, justifikasi bisnis dan ROI, alias analisis bisnis case-nya. Nah, poin krusialnya ada di sini. Inilah jangkar finansial Anda. Target efisiensi 2,5 kali lipat. Dengar ya, kita itu nggak menyetujui anggaran miliaran rupiah cuma buat dapat tampilan antarmuka yang baru. Target utama kita adalah menghasilkan lonjakan efisiensi operasional secara keseluruhan. Ini adalah komitmen mutlak yang wajib dipahami dan disepakati sebelum dana investasi dicairkan sepeser pun. Terus, dari mana asal angka efisiensi makro tadi? Mari kita bedah metrik spesifiknya. Kita menargetkan penurunan biaya inventory antara 15 hingga 20%, karena sistem baru ini bakal mengeliminasi kelebihan stok. Waktu penutupan laporan keuangan bulanan yang biasanya bikin pusing berminggu-minggu, kini dijanjikan 60% lebih cepat berkat data real-time. Dan yang paling luar biasa, tingkat akurasi pesanan pelanggan bisa ditekan sampai mendekati kesempurnaan di angka 99%. Angka-angka ini jadi bukti nyata bahwa implementasi ERP itu terikat erat dengan perbaikan operasional yang langsung berdampak besar pada profitabilitas. Oke, kita sampai di bagian 4, anatomi total biaya, atau mari kita pahami apa itu total cost of ownership. Disinilah banyak perusahaan seringkali tersandung dan ya kehabisan napas di tengah jalan. Karena mereka cuma nyiapin alokasi dana buat lisensi doang. Coba perhatikan porsi dominan ini. Hampir setengah dari anggaran Anda, tepatnya 45%, bakal terserap habis untuk biaya implementasi dan konsultasi. Sementara lisensi perangkat lunaknya sendiri, faktanya cuma memakan porsi 28%. Belum lagi,
Anda nggak boleh meremehkan alokasi 14% untuk pelatihan dan manajemen perubahan. Ini kunci adaptasi loh. Pesan dari data ini sangat tegas. Biaya untuk membuat sistem itu benar-benar bekerja sesuai bisnis Anda, nilainya jauh melampaui biaya sekedar membeli teknologinya. Jangan sampai salah hitung ya. Bagian 5. Tata kelola dan seleksi. Struktur organisasi dan pemilihan vendor. Rantai komando ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Kesuksesan proyek berbanding lurus dengan kedisiplinan pada hierarki ini. Di puncak piramida, ada steering komite dari jajaran direksi yang harus ambil peran sebagai nahkoda utama, mengarahkan visi dan memastikan ketersediaan anggaran. Turun ke operasional, ada Project Management Office atau PMO yang bertindak sebagai pengawas harian, ketat jaga jadwal, pantau metodologi, dan memitigasi resiko. Terakhir, Subject Matter Experts. Ini adalah para staf paling berpengalaman di perusahaan Anda yang ditugaskan membimbing gimana proses bisnis itu harus direkam ke sistem baru. Pembagian fungsi berlapis ini adalah syarat absolut keberhasilan, sebuah harga mati yang nggak bisa ditawar lagi. Selanjutnya, gimana sih cara Dewan Direksi dan PMO menilai calon mitra teknologi mereka? Kuncinya ada pada pembobotan matriks seleksi ini. Jangan biarkan tim Anda terbutakan oleh nama besar vendor atau iklan yang menggiurkan. Komponen functional fit, yaitu seberapa akurat sistem itu mampu memenuhi kebutuhan must-have bisnis Anda, harus mendominasi penilaian dengan bobot tertinggi 40%. Sisanya, kredibilitas finansial dari vendor dan kecanggihan teknologi masing-masing diberikan porsi 20%. Kita harus mengedepankan logika rasional di sini. Sebuah solusi yang sepenuhnya klik dengan cara kerja perusahaan Anda bakal selalu mengalahkan produk super canggih tapi nggak relevan. Masuk akal kan? Nah, kita sudah berhasil membedah secara utuh perjalanan ini. Dari melihat realita pahit kegagalan, menghitung dampak bisnis, menyadari besaran biaya tersembunyi, sampai mengunci struktur tata kelolanya. Mengingat besarnya pertaruhan ini dan bukti nyata bahwa kegagalan terbesar seringkali datang dari sisi kepemimpinan, saya ingin mengakhiri sesi bedah materi ini dengan sebuah pertanyaan fundamental. Apakah tim eksekutif Anda saat ini sudah benar-benar siap untuk memimpin dan mengawal transformasi digital ini dari awal sampai sukses? Perlu diingat, perangkat lunak yang paling mutakhir sekalipun nggak akan pernah sanggup menggantikan ketegasan dan kehadiran seorang pemimpin sejati. Silakan bawa wacana strategis ini untuk didiskusikan secara mendalam di rapat jajaran manajemen Anda berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan fokus Anda hari ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.